Perubahan regulasi hampir selalu menjadi sumber konflik antara pabrikan di MotoGP. Hal ini wajar karena masing-masing mempertahankan kepentingannya sendiri berdasarkan situasi yang dihadapinya pada saat itu. Di awal MotoGP Emilia-Romagna, Komisi Grand Prix berencana untuk menyetujui pembekuan mesin, sebuah langkah yang akan diimplementasikan pada 2025 dan dipertahankan hingga 2026. Di bawah kerangka kerja sebelumnya, tim melakukan homologasi mesin mereka sebelum balapan pertama dalam kalender dan tidak dapat mengubahnya hingga balapan terakhir. Dengan modifikasi ini, spesifikasi yang disahkan menjelang Grand Prix Thailand yang berlangsung pada 2 Maret mendatang harus digunakan hingga akhir tahun berikutnya, yakni 2026. Para pabrikan yang menikmati konsesi, Yamaha dan Honda akan terus dibebaskan dari batasan ini. Di atas kertas, perubahan ini dilakukan dengan dalih pengendalian biaya. Badan-badan yang berwenang percaya bahwa pembekuan ini akan mendorong pabrikan untuk memusatkan perhatian dan anggaran pengembangan mereka pada perombakan yang akan terjadi pada 2027 ketika peraturan teknis baru mulai berlaku. Namun, ada juga yang menunjukkan bahwa keputusan ini menyembunyikan kontradiksi yang jelas dan menguntungkan beberapa pihak. Untuk mencapai kesepakatan pembekuan ini, beberapa pertemuan Asosiasi Pabrikan MotoGP atau MSMA telah berlangsung, dan beberapa di antaranya cukup menegangkan. Yang terbaru, yang berlangsung Kamis lalu di sirkuit Misano, merupakan cerminan paling akurat dari keadaan masing-masing pabrikan yang terlibat dalam MotoGP. Dari semuanya, posisi yang paling menguntungkan adalah posisi Yamaha dan Ducati, dua realitas yang sangat berbeda yang bertemu dalam hal ini. Di satu sisi, Yamaha diuntungkan dengan pembekuan ini selama mereka masih bisa menikmati konsesi. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengembangkan mesin 4 silinder V4 pertamanya di era MotoGP. Seperti yang diberitakan motorsport.com pada hari Selasa, Departemen Teknis di Iwata yang dipimpin oleh mantan insinyur Ferrari dan Toyota Formula One, Luca Marmorini, telah bekerja selama berbulan-bulan untuk mengembangkan alternatif dari mesin 4 silinder segaris tradisional Yamaha. Marmorini sebelumnya menjadi orang penting yang berjasa dalam membangkitkan Aprilia. Dengan bekerja di perusahaan yang berbasis di Noali itu untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja dan keandalan mesin RSGP. Rencana Yamaha menyebutkan bahwa mesin 1000cc baru akan mulai digunakan pada 2025 dan dikembangkan lebih lanjut pada 2026 sebelum dikurangi menjadi 850cc dengan diperkenalkannya regulasi musim 2027. Dikabarkan dari motorsport.com bahwa ada kritik dari dalam MSMA yang menyebut bahwa dengan adanya pembekuan mesin bagi pabrikan tanpa konsesi karena alasan pemborosan biaya pengembangan itu tidak sesuai dengan semangat peraturan baru yang dimaksud. Sebab proyek pengembangan yang tetap dilakukan Yamaha melibatkan investasi beberapa puluh juta euro karena beralih dari mesin inline-4 ke V4 berarti mengubah secara praktis seluruh motor. Pernyataan tersebut menvalidasi tesis mereka yang percaya bahwa tidak masuk akal untuk menganjurkan pembatasan investasi sebagai pendorong utama pembekuan, sambil memberikan kebebasan bagi seseorang untuk menghabiskan banyak uang pada saat yang sama. Di dalam MSMA, ada beberapa anggota yang terkejut dengan perubahan wacana Yamaha sejak kedatangan Max Bartolini. Bersama Bartolini, sikap pabrikan Jepang ini terhadap isu-isu tertentu makin tegas. Honda juga berada di kubu yang sama. Meskipun dari posisi yang tidak terlalu tegas, pabrikan ini juga memompa sejumlah besar uang ke dalam mesin RC213V, tetapi kurang jelas tentang arah yang dituju. Pada tes di Misano, para pembalap Honda mencoba mesin baru yang berdasarkan komentar para pembalapnya tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Honda bagaimanapun juga sudah melakukannya dengan baik untuk dapat terus berinvestasi di bagian yang diyakini sebagai kunci kebangkitannya. KTM berada dalam posisi yang relatif sama. Mereka semua kesulitan secara finansial dengan kerugian besar akibat penurunan penjualan motor, sehingga membuat Dewan Direksi menerapkan kebijakan penghematan yang bertujuan untuk mengurangi beban pada arus kas perusahaan. Jelas, aturan yang secara tidak langsung mengarah pada pembatasan pengeluaran untuk MotoGP ini disambut baik oleh grup yang dipimpin Stefan Pierer.
Kemudian ada Ducati. Aturan baru ini tidak hanya akan membekukan mesin, tetapi juga membatasi evolusi pabrikan lain yang ingin mengejar ketertinggalan dari motor Desmosedici. Motor paling dominan dalam beberapa waktu terakhir setelah memenangi 12 dari 13 balapan yang diadakan musim ini dan merebut 34 dari 39 posisi podium yang diperebutkan. Dengan perubahan yang akan segera terjadi, keunggulan tim Borgo Panigale tampaknya akan terus berlanjut hingga setidaknya tahun 2027.